saya Widadera dan terpercaya. Cindy Aulia. Saya Jangan Fija. Saya Rukia Marhanani. Saya Arisa Yusuf. Soal pertama, prinsip-prinsip tata kelola syariah dalam organisasi. Yang pertama, memastikan semua aktivitas organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, menghindari horor, dan masyir. Lalu yang kedua, menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan mengenai operasi dan keputusan organisasi. Lalu yang ketiga, manajemen bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada pemangku kepentingan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, memperlakukan semua pihak secara adil dan setara, memastikan tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam praktik bisnis. Lalu yang kelima, berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah. Lalu, contoh penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang pertama, memperlakukan adil terhadap karyawan. Contohnya, perusahaan memberi gaji sesuai dengan takaran pekerjaan masyarakat. Lalu yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Contohnya, seperti perusahaan menyumbangkan presentasi keuntungannya untuk tujuan lingkungan atau sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu syariah governance dan good governance. Syariah good governance menekankan kepatuhan terhadap hukum syariah, sedangkan good governance fokus pada transparansi dan akuntabilitas tanpa batas religius. Selanjutnya itu ada transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks syariah, transparansi mencakupi kejelasan dalam akad dan transaksi. Sedangkan dalam sistem konvensional lebih berorientasi pada laporan keuangan. Soal ketiga, penerapan tata kelola syariah di sektor keuangan menghadapi sejumlah tantangan termasuk 1. Keterbatasan pemahaman syariah di kalangan karyawan dan pemangku kepentingan. 2. Kekurangan tenaga ahli syariah yang memahami keuangan modern. 3. Regulasi yang berbeda-beda di setiap negara atau wilayah. 4. Kompleksitas produk syariah dalam desain dan implementasi. Tanya edukasi publik tentang manfaat tata kelola syariah. 6. Potensi konflik kepentingan antara profit dan kepatuhan syariah. Nah, strategi untuk mengatasinya: 1. Pelatihan rutin tentang prinsip syariah. 2. Membentuk dewan pengawas syariah independen. 3. Bekerja sama dengan otoritas untuk standar seragam. 4. Menyederhanakan produk syariah dengan memanfaatkan teknologi. 5. Kampanye kesadaran dan melibatkan komunitas. Yang keempat ada maqasid al-syariah, yang merupakan tujuan akhir dari syariah, sangat mempengaruhi kebijakan organisasi dengan menekankan pentingnya pencapaian kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia. Dalam konteks ini, organisasi diharapkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid dalam setiap aspek operasionalnya, yaitu menjaga agama atau fis al-din, menjaga jiwa atau fis al-naf, menjaga akal atau fis al-aq, menjaga keturunan atau fis al-nas, menjaga harta atau fis al-mal. Diskusi tentang keseimbangan antara tujuan komersial dan kepatuhan syariah melibatkan pencarian cara untuk mencapai keuntungan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Organisasi perlu merumuskan strategi yang tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan etika, sehingga dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.